Jadi buat kita sebenarnya hati-hatilah menggunakan kekuasaan untuk menekan orang. Ketika kekuasaan itu menekan orang, maka saatnya kekuasaan itu akan dilawan oleh orang yang ditekan itu. Kok baru sekarang? Pertanyaan orang kan itu semuanya. Kok 2005 kok baru sekarang? Ada apa? Ini memang tidak tiba-tiba, ada letupan-letupan yang sudah terakumulasi, kemudian menemukan titik jenuhnya di seorang siswi yang sekarang. Temuan saya malah justru karena adanya kebijakan wajib jilbab di sekolah negeri. Oke, Mbak Kristina sama Pak Andri, saya panggil Mbak lah, sama Mbak Piri. Iya. Dan saya panggil Bung sama Bung Andri Asadi. Malam ini mudah-mudahan diskusi ini bisa menjadi inspirasi banyak teman-teman dalam menyikapi berbagai persoalan. Malam ini karena mungkin juga Indonesia, terutama di Sumatera Barat, sedang hangat soal kasus jilbab. Padahal kasus jilbab ini udah lama sebenarnya dari tahun 2005, tapi sekarang dia menemukan momentum untuk dibicarakan oleh banyak orang dengan berbagai perspektif yang ada. Di Sumatera Barat sendiri sesungguhnya pembicaraan ini juga sudah mulai ramai. Tadi malam TV juga salah satu narasumbernya Bung Andri juga telah berbincang soal jilbab ini. Maka malam ini Lasigo Academia Indonesia mencoba untuk melihat kasus jilbab ini dalam perspektif yang lain. Maksud perspektif lain adalah bagaimana kita menempatkan kasus jilbab ini dalam kerangka relasi mayoritas-minoritas. Ini mungkin kasus di Sumatera Barat, di daerah-daerah lain juga terjadi hal-hal seperti ini. Lasigo Academia mengangkat kasus-kasus tidak berdasarkan pada opini, tapi pada riset. Nah, pilihan kami terhadap Bung Andri Asadi untuk bicarakan kasus jilbab ini dalam konteks relasi mayoritas-minoritas ini berdasarkan pilihan riset sebenarnya, di mana Pak Andri sudah beberapa tahun melakukan riset ini. Bahkan sebenarnya disertasi beliau juga membicarakan soal relasi mayoritas dan minoritas antara etnis Nias yang Kristen dengan etnis Minang yang Muslim sebenarnya. Mbak Vivi juga saya kira juga melakukan riset tentang minoritas-mayoritas, tentang segregasi etnis di Sumatera Barat, dan kebetulan beliau juga adalah seorang Kristiani, Pak Andre sebagai seorang Muslim, jadi lengkap sudah lah kira-kira begitu. Jadi tidak pembicaraan kita tidak subjektif, kita bisa cek satu sama lain gimana. Saya kira itu malam ini tema yang kita angkat itu bagaimana sebenarnya relasi antara minoritas dengan mayoritas. Mungkin ke Pak Andre dulu saya minta apa sebenarnya yang terjadi dari riset-riset Pak Andre terhadap hubungan mayoritas dan minoritas di Sumatera Barat. Kalau boleh kita ambil kasusnya adalah kasus soal jilbab ini. Silakan Pak Andri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Saya melakukan riset yang terkait dengan isu-isu relasi antar etnik, antar komunitas ini sebetulnya sudah kali yang dengan disertasi itu sudah kali yang ketiga sebetulnya, 4 bahkan. Tapi memang tidak secara langsung ditujukan untuk membahas relasi mayoritas-minoritas. Tapi posisi vis-a-vis antara yang saya riset itu sebetulnya memang sedang dalam posisi itu. Sekalipun kemudian kalau kita bicara soal konsep mayoritas-minoritas itu sangat problematik sebetulnya.
konsep yang semula berkembang di dunia politik, dan itu sangat syarat dengan kekuasaan, pengaruh, kemudian berkembang sebetulnya ke banyak hal. Dia bisa berkembang ke ekonomi dalam bentuk akses kepemilikan juga. Dia juga bisa berkembang ke, kalau mungkin kita bawa contoh di Minangkabau, ya bisa berkembang ke budaya. Jadi dominan culture juga bisa di situ. Dan dalam di dalam kajian-kajian psikologi sosial sebetulnya konsep mayoritas minoritas ditempatkan pada wilayah-wilayah yang model hampir-hampir mirip dengan kasus-kasus yang terakhir ini. Ada stigma, kemudian ada soal-soal yang terkait dengan diskriminasi, marginalisasi, sehingga konsep mayoritas minoritas itu sebetulnya di samping problematik juga sangat fleksibel. Kalau kita mau lihat sekarang dengan mobilitas ini, orang masuk ke dalam kelompok mayoritas minoritas itu tidak lagi berdasarkan daerah atau lokasi, tapi bisa hitungan jam, hitungan waktu saja. Kalau kita berangkat dari Jakarta, saya pernah ke Manado, itu hitungan dalam 2,5 sampai 3 jam kita sudah jadi minoritas di situ. Pada saat yang sama, ketika orang Muslim berangkat dari Manado ke Padang misalnya, dia mungkin dalam hitungan 4 jam kemudian sudah menjadi mayoritas, kalau hitungannya jumlah. Jadi dia akan sangat fleksibel kalau diterapkan. Oke, saya hanya mengantarkan kerumitan dalam memahami konsep itu. Sehingga kemudian di lapangan menjadi rumit juga diterapkan kalau misalnya agak strict. Katakanlah misalnya, saya mungkin tidak sistematis ya, mungkin agak bernarasi, bercerita saja. Ketika di SMK 2 yang dihebohkan ini, saya meneliti, di satu lokal, ketua kelasnya itu siswa Kristiani. Dan menurut cerita di situ dia sudah 2 kali diangkat jadi ketua kelas. Padahal mayoritas siswa di lokalnya adalah Muslim. Dan ini yang disebut-sebut oleh kepala sekolahnya, kalau berjilbab, dialah menjadi contoh bagi teman-teman yang lain. Dia ketua kelas. Nah, kalau kita mau sebut konsep mayoritas berdasarkan jumlah di situ, ya nggak ketemu. Satu orang versus rombel itu ya antara 24, kalau di sana 24, ada yang 26, sampai 32. Satu orang versus 32. Tapi yang satu ini kemudian mempengaruhi, menentukan, bahkan jadi model bagi kepala sekolahnya di situ. Nah, itu salah satu contoh sebetulnya konsep mayoritas minoritas itu fleksibel. Apalagi kita misalnya di Indonesia kan kolektivitasnya yang tinggi. Kalau penelitian setelah Ting Tome itu di negara-negara Asia Tenggara termasuk kita, negara Amerika Latin, itu kolektivismenya yang tinggi. Jadi ikatan-ikatan komunalnya. Jadi rasa kebersamaannya itu, sekalipun dia satu orang, tapi kemudian rasa pengikatan kelompoknya itu yang membuat dia Nah, saya agak lebih ke dalam sedikit lagi memberikan contoh. Saya meneliti juga pada saat yang sama sebetulnya tidak hanya SMK 2 ya, tapi penelitiannya memang sudah agak lama, 2014, walaupun dalam beberapa hal kasusnya saya lihat berulang juga untuk kasus SMK 2 yang kemarin. Nah, saya meneliti juga di SMA 6. SMA 6 itu di sana juga kasusnya hampir mirip juga. Ada yang menjadi pengurus OSIS di situ ketika dia aktif. Ada yang juga kasusnya sama menjadi ketua kelas untuk siswa yang Muslim. Artinya dia menjadi ketua kelas untuk siswa yang mayoritas Muslim. Jadi maka kategori mayoritas minoritas menjadi fluiditas, istilahnya mencair saja di situ. Nah, saya baca buku yang ditulis oleh salah seorang dosen Sanata Dharma, kalau nggak salah namanya Bagus Laksana ya. Fenomena agama sekarang itu memang tidak lagi biner. Biner itu ya mungkin kalau sekarang dalam konteks pembicaraan kita mayoritas minoritas berkuasa nggak berkuasa, atau ya pengelompokan common sense tradisional yang lama itu nyaris sekarang menjadi blur gitu.
Yang terjadi adalah ada perkembangan-perkembangan baru dalam kehidupan beragama, sekalipun orang menyebut kebangkitan identitas keagamaan itu menguat, tapi di batas-batas lain justru dia mencair, dia mengalir, kemudian melintas batas, bahkan kemudian ambigu. Nah, saya akan berikan contoh-contoh nanti. Contoh-contoh yang menunjukkan bagi saya adalah percampuran antara kecenderungan kehidupan keagamaan yang ambigu, yang cair, yang mengalir, dengan budaya-budaya kita yang cenderung kolektif itu. Nah, selama ini penjelasan soal-soal relasi antara mayoritas minoritas itu kan selalu menggunakan konsep-konsep yang biner juga, asimilasi, akulturasi misalnya. Sangat jarang misalnya negosiasi dipakai. Yang biasanya selalu kalau sudah terpola antara kelompok mayoritas minoritas, yang terjadi itu adalah akulturasi, kemudian yang terjadi itu adalah asimilasi. Begitu penjelasan yang banyak kita dapatkan. Padahal nanti kalau dalam kasus saya ini menarik, di satu sisi akulturasi terjadi, pada sisi lain resistensi terjadi. Jadi dia akulturasi bisa berbarengan di situ dengan resistensi, perlawanan. Saya berikan contoh, siswa muslim di SMK 2 ini kan secara aturan dia sebetulnya tidak harus berpakaian muslim, tetapi ada aturan yang ambigu juga dibuat dan sekarang lagi diinvestigasi. Walaupun diinvestigasi, saya sebetulnya sudah jauh-jauh hari sudah punya aturan yang ambigu itu. Misalnya siswa ya, ada kata-kata klausul siswi berpakaian seragam sekolah, baju putih, celana dan rok warna abu-abu. Nah, tapi kemudian nanti di dalam kurung dibikin klausulnya. Yang perempuan memakai mudawarah. Mudawarah itu ada bahasa lain untuk jilbab, ada kalau bahasa lainnya di Sumatera Barat kan namanya kerudung juga. Kemudian ditentukan mudawarah, polos, segitiga tanpa tutup kepala. Nah, klausulnya tidak menyebut di situ ada pakaian busana muslim, tapi sebetulnya ada indikasi istilah yang mendorong di situ. Mudawarah itu pasti tidak digunakan istilahnya oleh agama lain. Pasti di situ sebetulnya sudah menunjukkan pakaian itu nyaris identitasnya untuk siswa muslim. Nah, di hari Jumat misalnya lebih jelas lagi. Tapi kemudian sekolah buat kebijakan, dia punya argumennya itu ya argumen akulturasi. Kalau kami buat aturan yang berbeda untuk siswa non-muslim ini, kasihan mereka ini tidak banyak. Di lokal-lokal itu, kalau lokalnya banyak ya, SMK itu lokalnya ada 16, ada 2, macam-macam. Di kelas 10 itu ada 16, kelas 11 itu ada lebih 16. Pokoknya di atas 10 lokal. Dan dari data yang saya dapatkan 2014, di masing-masing lokal itu tidak banyak. Memang ada 1, kadang 2, kadang 3, kadang 4. Paling banyak cuma 4 orang dalam satu kelas. Nah, argumen kepala sekolah mengatakan bahwa dia nanti akan dianggap berbeda dan itu juga sebetulnya diamini oleh siswanya itu ketemu di situ. Memang dia akan sangat berbeda kalau misalnya dia hanya satu saja yang berbeda itu. Sehingga kemudian ketika saya tanya, mengapa kamu misalnya kalau misalnya sekolah mengizinkan kamu pakaian biasa saja, ya artinya pakai rok, baju pendek lengan, lalu nggak pakai jilbab, kamu mau? Enggak, Pak. Kenapa nggak mau? Ya, tapi kita kan nggak ingin kelihatan beda, Pak, dengan teman-teman kita yang muslim. Tidak ingin kelihatan beda, tapi dia itu yang saya maksud tadi, kolektivitas yang tinggi itu. Kemudian mungkin ya tentu saja psikologi minoritasnya, minoritas dalam posisi yang Tetapi kemudian pada sisi lain, sebagai seorang penganut Kristiani ya, Bu Kristina, maaf saya menyebut istilah itu, mungkin pasnya gitu ya, menyebut umat ya. Iya, Pak. Kristiani gitu ya, kalau umatnya ya. Ya, itu yang agak lazim saya dengar istilahnya. Kalau Kristen nggak pas ya, Kristiani ya. Kalau imannya iman Kristen, bukan agama Kristen ya. Iya, Pak, betul. Iya. Jadi, tapi sebagai seorang penganut sebagai
seorang Kristiani, tentu dia tidak mungkin lepas dari identitasnya. Dia pakai busana muslim di luar, lengkap dengan aksesorisnya, tapi kemudian di dalam tetap pula lengkap dengan aksesoris Kristianinya. Saya tanya semua, saya kebetulan di SMK 2 itu bisa mewawancarai 7 orang sebetulnya, lalu 5 perempuan, 2 laki-laki. Yang 5 ini saya tanya semua, kamu pakai kalung salib enggak di dalam? Iya Pak, semuanya pakai kalung salib. Nah itu yang saya katakan perlawanan tadi. Mungkin tidak persis ya menggunakan teori James Code, tetapi perlawanan dalam pengertian ya perlawanan yang hidden transcript itu, yang tersembunyi, yang diam-diam. Tidak mungkin dia akan menanggalkan identitas aslinya sekalipun dia mengakulturasikan diri menjadi menggunakan simbol-simbol keislaman. Nah, jadi fenomena agama sekarang tidak bisa kemudian kita binerkan menjadi mayoritas minoritas. Di dalam itu ada pencairan, ada hibridisasi, pembauran, pencampur bauran yang kemudian melahirkan wajah-wajah baru beragama. Maka kemudian Pak Andre, di stop sampai di situ dulu Pak Andre. Nah, nanti kita diskusi lebih jauh tentang bagaimana sebenarnya siswa yang Kristiani itu mengkonstruksi dunianya di tengah-tengah kalau ada dominasi, kalau ada hegemonisasi Muslim terhadap mereka, bagaimana dia mengkonstruksi. Nanti kita lanjutkan, saya kira. Sekarang kita pindah ke Mbak Firi. Dari kita mau dengar apa sebenarnya yang terjadi dari temuan-temuan lapangan Mbak Firi di Sumbar ya, penelitiannya di Bukit Tinggi terhadap, meskipun ini kan soal segregasi, tapi tetap saja dalam kerangka mayoritas dan minoritas tadi itu. Apa yang terjadi sesungguhnya, Mbak? Silakan, Mbak Firi. Terima kasih. Saya ingin menceritakan bahwa penelitian saya lakukan tahun 2011, mungkin sudah 10 tahun yang lalu begitu ya, dan ternyata masih aktual, maksudnya persoalannya masih dibahas hingga saat ini gitu. Terkait dengan siswi wajib berjilbab itu juga saya temukan dalam penelitian saya gitu. Sebenarnya penelitian saya ingin melihat sebenarnya waktu itu mengapa terjadi pengelompokan warga berdasarkan etnis dan agama di Kota Bukit Tinggi. Itu pertanyaan utamanya. Lalu kemudian, jangan-jangan pengelompokan ini, saya waktu itu punya hipotesis itu, jangan-jangan pengelompokan penduduk ini dikaitkan dengan adanya, terkait dengan adanya berbagai peraturan-peraturan daerah yang berbau agama ataupun etnis waktu itu. Karena saya menemukan ada beberapa peraturan daerah yang terkait itu. Pertama misalnya soal kewajiban, selain jilbab sebenarnya ada kewajiban baca tulis Al-Quran. Waktu itu kewajibannya adalah memberikan sertifikat MDA kalau tidak salah itu. Jadi itu juga masuk. Kemudian pengelolaan zakat, infak, sedekah gitu. Jadi ada beberapa peraturan itu. Apakah ada kaitannya itu gitu? Itu pertanyaan yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga pertanyaannya adalah lalu bagaimana warga yang non Muslim dan non Minang waktu itu? Pertanyaannya ada 3 itu gitu. Nah, sebelum saya masuk ke menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saya waktu itu metode penelitiannya adalah menggunakan metode etnografi. Jadi saya benar-benar tinggal di Bukit Tinggi selama 2 bulan. Saya tinggal di semua kelompok etnis itu gitu. Jadi saya tinggal di rumah orang Jawa, saya tinggal di rumah orang Minang, saya tinggal di rumah orang Batak gitu. Jadi saya benar-benar ingin mengenali begitu sebenarnya masing-masing etnis ini seperti apa, baik itu karakteristiknya, kemudian kepentingannya maupun relasinya. Jadi saya benar-benar ingin memahami itu. Nah, sebelum masuk ke persoalan jilbab tadi sebenarnya, saya ingin sedikit cerita gitu dulu. Waktu karena saya Katolik gitu ya, saya Katolik, kemudian saya tinggal di rumah warga Minang waktu itu. Sempet agak kikuk juga karena saya kan tidak sholat begitu dan sebagainya. Tetapi kemudian justru dengan saya tinggal bersama dengan orang Minang, saya menjadi memahami bagaimana
cara berpikir maupun budaya di sana gitu. Misalnya seperti soal kalau melihat relasi antar etnis ini antara Minang dan Batak misalnya di Bukit Tinggi, itu salah satu masalah itu misalnya soal tanah gitu kan. Ya. Tanah itu bahwa orang Batak itu isunya tidak bisa memberi tanah dari orang Minang gitu ya. Kalau saya lihat lagi itu kaitannya dengan bagaimana warga Minang itu mau mempertahankan harta pusaka dan bahwa ada adat di situ bahwa harta pusaka itu harus dijaga gitu. Nah, saya kemudian memahami bahwa sebenarnya persoalan misalnya pelarangan warga Batak untuk memakamkan mayat itu bukan semata-mata persoalan agama, melainkan ada faktor lain di belakang itu gitu. Yaitu misalnya persoalan yaitu bahwa menurut saya persoalannya soal ada kaitannya dengan harta pusaka gitu, maksudnya ada kaitannya dengan kepentingan ekonomi menurut saya gitu, bahwa ya tanahnya Minang ya ini punya warga Minang gitu dan itu harus dikelola lebih ke pertahanan, bagaimana pertahanan warga Minang itu bisa menjadi tetap memiliki tanah pusaka itu gitu. Jadi begitu juga saya tinggal di warga Batak gitu. Warga Batak juga inginnya bagaimana mereka sebagai pendatang itu berjuang biar bisa bertahan hidup, lalu kemudian mereka sukses gitu. Nah, dari penelitian saya itu ada 4 etnis yang saya identifikasi, yang benar-benar saya teliti. Yang pertama etnis Minang, etnis Jawa, etnis Cina, dan etnis Batak. Memang segregasi yang paling kuat itu terjadi antara etnis Minang dan etnis Batak. Kenapa demikian? Menurut saya itu karena memang ada perbedaan budaya yang sangat ketat gitu. Jadi ada pertentangan budaya yang sangat ketat antara dua etnis ini. Buktinya antara Minang dan Jawa itu tidak terjadi persoalan gitu. Orang Jawa walaupun dia non-muslim masih bisa diterima oleh orang Minang gitu. Itu yang kemudian menurut saya menarik. Kalau saya melihat relasi orang Minang dan orang Jawa itu lebih banyak relasi-relasi jadi orang-orang Jawa itu akan bisa dipekerjakan oleh orang Minang gitu. Jadi orang-orang Jawa di Bukit Tinggi itu biasanya terkenal sebagai pekerja keras. Maka orang Minang dan orang Jawa itu bisa bekerja sama. Orang Minang dan orang Cina itu bisa bekerja sama dalam konteks perdagangan. Sementara orang Minang dan orang Batak itu sebenarnya mereka juga bekerja sama karena toh yang menjadi mayoritas orang Batak di Bukit Tinggi itu bekerja sebagai menjual barang dagangan dengan cara kredit begitu. Nah, yang menjadi customer-nya itu juga orang-orang Minang juga gitu. Sebenarnya ada relasinya. Tetapi ketika berbicara soal tanah pusaka, mereka pasti akan langsung tersegregasi gitu. Nah, dikaitkan dengan masing-masing etnis ini yang menurut saya menarik adalah sebenarnya di mana fungsi negara begitu kan. Baik bahwa yang namanya etnis itu pasti beragam kalau di Indonesia gitu. Dan pasti ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil gitu. Walaupun saya memang menggunakan istilah mayoritas dan minoritas di penelitian saya. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana peran negara dalam konteks keberagaman ini gitu. Itu yang kemudian saya pertanyakan. Nah, dalam penelitian saya justru menemukan bahwa negara itu malah berpihak ke salah satu gitu. Jadi terkesan sangat berpihak ke salah satu kelompok gitu. Ya mungkin kalau dalam konteks politik itu sangat erat kaitannya dengan karena yang terpilih juga orang Minang juga gitu. Karena kan dalam konteks pemilu, pilkada itu juga kan yang terpilih juga orang Minang juga. Jadi kemudian akhirnya kebijakannya juga dikaitkan dengan itu gitu. Jadi akhirnya jadi membawa mayoritas gitu. Jadi bagaimana kemudian negara berperan di antara etnis-etnis yang berbeda ini. Nah, dari beberapa kebijakan yang ada menurut saya negara berpihak kepada yang mayoritas itu gitu. Sehingga kemudian yang minoritas menjadi tidak terpenuhi haknya. Saya ketemu dengan salah satu siswi yang memang non-muslim dan
harus memakai jilbab waktu itu. Saya bertemu di SMA Negeri 2 Bukit Tinggi kalau tidak salah. Saya ketemu langsung dan saya ngobrol gitu. Dan saya bertanya kepada siswa ini, apakah kamu terpaksa atau tidak sebenarnya menggunakan jilbab gitu kan? Ya dia jawab, ya saya terpaksa gitu. Saya terpaksa menggunakan jilbab karena ya tidak ada pilihan lain kalau saya mau masuk sekolah ini, ya saya harus pakai jilbab. Lalu saya runut, sebenarnya apa sih dasarnya kok semua siswa itu harus menggunakan jilbab. Waktu itu sebenarnya saya tidak menemukan produk hukum perda terkait itu. Saya nggak ketemu waktu itu perdanya. Yang saya tahu itu hanya himbauan, semacam himbauan. Yang ada perdanya waktu itu malah perda surat himbauan itu dari gubernur untuk bersikap dan memakai busana muslimah, bukan untuk siswa sebenarnya, tapi untuk kepala dinas, badan, kantor, biro, instansi, dan terkait ASN lah sebenarnya, aparatur sipil negara. Tetapi kemudian sekolah menerjemahkannya menjadi bahwa itu berlaku untuk seluruhnya begitu. Dan kemudian saya menemukan waktu penerimaan siswa baru, model seragam yang diberikan oleh sekolah ke siswa-siswinya itu ya model seragam yang panjang dan ada jilbabnya juga gitu, karena ada gambar orang memakai seragam itu gitu. Jadi itu yang jadi acuan kenapa yang non muslim juga wajib berjilbab. Itu Pak mungkin sedikit dan agak melebar, mungkin tidak hanya terkait jilbab, hasil penelitian saya. Terima kasih. Ya, jadi poin Mbak Firi sebenarnya adalah bahwa relasi antara minoritas dan mayoritas berbasis pada etnis, tadi Batak, Minang dan segala macamnya, ini bukan soal agama, agama sebenarnya. Ada soal lain, ada soal budaya yang bermain di sana. Nah, poin yang kedua adalah bagaimana sebenarnya negara ikut bermain di sana sebenarnya. Jadi kehadiran negara ya semakin mempertajam sebenarnya persoalan-persoalan ini. Nah, Pak Andri tadi sudah bicara bahwa soal relasi minoritas-mayoritas ini sangat ambigu dan itu sangat mencair. Kita akan dalami bagaimana sebenarnya relasi yang mencair tadi itu, ini kan bisa dipahami sesuatu yang mencair, kemudian itu akan terjadi proses adaptasi antara satu dengan yang lain. Ketika terjadi proses adaptasi antara satu dengan yang lain, ini tidak ada lagi ceritanya soal pemaksaan, soal intimidasi. Ini adalah soal bagaimana mereka bisa menjalani itu sebagaimana adanya. Nah, kira-kira apa yang terjadi sesungguhnya di dalam hubungan antara siswi Muslim dan siswi non-Muslim tadi, Pak Andri, terutama bagi siswi yang Kristiani tadi yang menggunakan jilbab itu, apa yang mereka lakukan dan bagaimana dia sebenarnya menjalani kehidupan dia sehari-hari dengan seperti itu. Silakan Pak Andri. Ya, saya kebetulan menemukan berapa. Kalau di SMA 6 ada agak banyak yang kebetulan saya bisa FGD ya kalau yang di SMA 6 dengan siswi dan siswa Kristiani ini. Jadi kalau yang di SMK 2 ini memang nyaris dia agak nutup diri. Jadi saya semula merencanakan wawancara itu ada 10, tapi kemudian hanya bisa 6, 7 itu agak sekilas. Kemudian saya mendapatkan latar belakangnya dulu. Mereka bisa berkata misalnya, ada yang bilang begini Bu Christina, kamu kenapa kelihatannya enjoy aja pakai jilbab ini? Ada satu siswi itu, saya tanya begitu, biasalah Pak, Maria aja pakai jilbab gitu. Dia bilang gitu. Tapi jilbab yang dimaksud mungkin tentu tidak sama dengan yang dipakai oleh siswi Muslim. Jadi dia dengan spontan tanpa babi bu jawab dengan saya, Maria aja berjilbab Pak. Jadi saya mencoba menelusuri mereka ini yang memang nyaris fluiditas itu, yang nyaris mencair itu memang punya akar di banyak hal.
di latar belakang keluarga, saya tidak hanya mewawancarai siswa, saya memburu, tanda petik memburu orang tuanya juga. Saya datang ke rumahnya, saya ketemu dengan anggota keluarganya. Ada yang ngomong ini, saya ketemu dengan ibunya, dengan bapaknya, kemudian beberapa adiknya. Saya persis datang ke rumahnya itu menjelang maghrib. Tahu-tahu keluar dari dalam rumahnya itu yang pakai kerudung. Rupanya anak sepupunya yang muslim. Terus saya cerita banyak di rumah itu, maghrib sampai habis maghrib sampai bahkan lewat 8:30 malam gitu. Saya cerita banyak dan ceritalah orang tuanya ini, saya ini dulunya sekolah di madrasah ibtidaiyah negeri gitu loh. Itu orang tua perempuannya. Saya tahu Pak, bahasa Arab itu saya bisa. Maksudnya bahasa Arabnya rupanya Arab Melayu. Ya kan di MIN kan ada Arab Melayu, juga ada Arab biasa. Saya tahu itu Quran hadis, saya tahu itu fikih, tarikh, saya tahu itu katanya. Jadi yang nyaris ngomong Maria saja berjilbab ini rupanya dia memang punya akar yang sudah multi ya. Jadi pengalaman keagamannya itu sudah sangat kaya. Jadi dia betul-betul saya lihat memang cair sekali. Jadi dia bahkan saya ketika mewawancarai wakil kesiswaan, dia sempat bilang, ada Pak di sini yang memang betul-betul dia ketua kelas, tapi dia nyaris nggak bisa kita bedakan. Kami sering ngambil dia sebagai contoh kalau habis upacara, lalu dia diberikan kesempatan berdiri di depan, ini loh, yang Kristiani aja rapi jilbabnya, kamu masa nggak bisa? Kira-kira begitu. Jadi dia jadikan contoh gitu. Tetapi tentu tidak semuanya begitu. Nah, ada juga yang kendati ya, mereka ini rata-rata sekolah negeri dulunya. Dari SD-nya negeri, SMP-nya negeri, SMA, SMK-nya negeri. Dan itu dia sudah mulai berjilbab itu sejak SD. Jadi sejak 2005 ketika instruksi Pak Wali Kota Padang nomor 451, 442, 2005 itu, dia sudah mulai berjilbab di situ. Jadi sekalipun dia sudah mulai sejak dari SD merasakan alam jilbabnya, alam kemusliman yang tidak semestinya itu, tetapi ada juga yang tetap memang tidak bisa menerima dengan elegan. Dia macam-macam keluhannya. Ya, jilbab itu ketomben, Pak, panas, Pak, gerah loh, Pak, katanya. Pokoknya waktu saya wawancara agak panjang dengan dia, karena saya tampak oleh dia tidak seperti gurunya yang mungkin selalu mengingat harus pakai tutup aurat, tutup kepala. Dia seperti mau buka jilbab itu, karena dia di ruang, saya disediakan waktu itu di salah satu pojok ruang sekolah, jadi di sana nggak ada pakai kipas angin, ventilasi nggak kurang. Dia seperti mau buka itu, karena dia merasa gerah Pak, panas Pak, gitu. Jadi masih dia tidak menunjukkan sikap yang artinya baginya dia jilbab itu beban gitu. Jadi keberatan itu nampak. Ada juga sebaliknya yang memang agak terang-terangan dia bilang, ini kan negara kita ini kan negara Pancasila Pak. Ya dengan argumen mereka untuk untuk tingkat SLTA lah. Negara Pancasila kita kan dijamin kebebasan, tapi kemudian di sekolah begini Pak. Dia macam-macam ceritanya. Saya juga nggak puas sama dengan yang pertama tadi. Saya telusuri juga sampai ke rumahnya gitu, sampai ke rumahnya. Nah, saya memang sulit juga untuk mendapat akses ke orang tuanya, tapi kemudian bisa. Saya cerita-cerita juga sampai malam di rumahnya. Jadi orang tuanya memang berbeda dengan yang pertama tadi. Ini relatif homogen ya, artinya kesukuannya sama, dia kebetulan Nias. Kemudian agamanya juga tidak banyak bervariasi. Nah, di satu sisi, dia tunjukkan protes dengan kuat kepada saya. Saya marah, Pak, katanya. Masa anak saya di ini? Guru ini tidak ada pertimbangan. Masa disamakan? Ya macam-macam. Dia sampai memprotes soal pengajaran agama juga di lokal itu. Tapi kemudian di sisi yang lain, dia senang dan turut bangga menceritakan kalau anaknya dibelikan Bu Aji jilbab yang memaksa anaknya sendiri di sekolah itu gitu. Nah, jadi ini yang saya sebut tadi ada proses pencairan batas-batas, ada pencampur adukan, ada juga penegasan misalnya. Termasuk juga gejala yang sekarang saya lihat itu. Misalnya wakil sekretaris MUI ya, pusat.
kalau siswa non-Muslim dengan rela, katanya dengan rela, memakai busana Muslim, maka itu tidak masalah. Apanya yang tidak masalah? Saya sudah sebut malam tadi, kalau di luarnya pakai jilbab, terus di dalamnya pakai kalung salib, apa tidak masalah itu? Itu kan yang kita sebut, itu yang saya sebut perlawanan mungkin ketundukan yang di luar, tapi yang di dalamnya perlawanan. Jadi saya pernah akan menulis judulnya perlawanan dalam ketundukan sebetulnya. Jadi ketaatan dalam perlawanan dalam ketaatan, tapi belum sempat juga. Nah, contohnya sebetulnya itu yang mau saya rancang itu. Artinya bagaimana kita mau mengatakan dia dengan rela. Misalnya kalau dia mau gitu. Itu ya bahasa-bahasa kelompok kita di sini mau menggunakan istilah itu. Kalau dia dengan sukarela, bukan mana yang sukarela di situ. Kalau di dalamnya, oke lah dia menunjukkan sukarelanya itu di luar. Tapi kalau yang di dalamnya tetap dengan kalung salibnya, apa itu sukarela gitu. Saya kira mungkin Bu Christine nanti bisa jelaskan mungkin agak saya nanti salah-salah apa artinya makna salib itu sebetulnya untuk tidak hanya identitas tapi juga keyakinan. Mungkin saya perlu sharing dari Bu Christina nanti. Karena saya lihat mereka misalnya juga di dalam lokal kan di SMK 2 kalau mau mulai jam pelajaran ngaji dulu, berdoa dulu. Sementara perlakuan untuk yang Kristiani ini sama sekali tidak ada. Artinya dia harusnya kan kalau mengaji, harusnya dugaan saya kalau memang mau representasi siswa yang lain juga diakui, harusnya kan disuruh bawa Alkitab dia dari rumah. Kalau yang Muslim suruh bawa Quran, nanti ngaji, harusnya kan begitu. Tapi karena representasinya ini, maka mereka itu bilang begini, ya kami panggul salib, terus kami berdoa dalam hati. Nah itu. Jadi dia kalau yang agak walaupun tidak semua jawaban begitu, ngapain kamu waktu yang lain membaca Al-Quran dan berdoa? Yang membaca Al-Quran, ya karena waktu kita senggang kita main game Pak, katanya. Jadi ada juga yang begitu. Jadi waktu senggang dia main game. Tapi yang lain yang ada namanya ada yang lain yang saya kira itu komitmen beragamanya cukup bagus. Dia bilang, ya sambil memanggul salib itu kita berdoa dalam hati. Jadi begitu dia mau meyakini dan menguatkan identitasnya. Tapi yang lain ya itu tadi, yang ngapain Pak ada waktu, ya kita main game dulu katanya. Jadi dia masih sempat main game di saat teman yang Muslim membaca Al-Quran, ngaji, dia main game. Saya tidak tahu ini apakah saya sudah melenceng dari yang ini Oke, kita lanjutkan nanti Pak Bung Andri. Sekarang Mbak Kiri, saya kira kalau tadi di hasil temuan Mbak Kiri bahwa hubungan antara etnis-etnis itu yang menguat itu ternyata Minang dan Batak ya. Dan ini sekali lagi bukan soal agama di situ. Pertanyaan yang perlu kita jawab sebenarnya Mbak Firly adalah relasi yang tidak seimbang tadi, taruhlah antara Minang dengan Jawa dengan Cina tidak terjadi persoalan sebenarnya karena ada saling di satu sisi saling bantu-membantu untuk menguntungkan. Tapi antara etnis Minang dan Batak ini kan sepertinya kalau dari cerita Mbak Firi tadi ada ketegangan lah kira-kira begitu. Nah, pertanyaan yang perlu dijawab itu saya kira apa yang membuat ketegangan itu tidak meletup kira-kira. Kalau tadi ditambah dengan bagaimana sebenarnya negara hadir di sana pada salah satu kelompok dan ternyata kelompok itu adalah kelompok mayoritas sebenarnya. Lalu apakah karena memang minoritasnya salah satu etnik ini yang kemudian tidak mau melakukan perlawanan sebenarnya, atau ada sesuatu yang kemudian ini tidak bisa sempat meletup.
Nah, gimana pengamatan atau temuan Mbak Firly di lapangan selama penelitian itu? Silakan Mbak Firly. Terima kasih Pak. Sebenarnya sebelum saya menjawab mengapa bagaimana antara etnis Batak dan Minang, kenapa konfliknya tidak meletup, saya mungkin mau cerita dulu perjalanan etnis Jawa juga bisa kemudian diterima oleh etnis Minang gitu. Awalnya etnis Jawa yang beragama non-Muslim juga tidak cukup diterima. Maksudnya ketika misalnya membuat sembayangan gitu atau acara berdoa bersama di rumah, itu beberapa responden saya cerita kalau juga ada beberapa warga di sekitar yang tidak sepakat gitu, maksudnya protes gitu ke rumahnya, kok buat doa di rumah segala macam. Nah, tapi kemudian kelompok warga Jawa yang non Muslim ini kemudian bisa berkomunikasi dan berdialog menjelaskan dengan warga sekitar, sehingga waktu saya datang ke sana itu acara doa di rumah itu sudah bisa. Jadi kalau Katolik itu memang punya kebiasaan ada doa bersama gitu, apakah itu yang itu bergiliran biasanya di rumah-rumah. Itu bukan ibadah seperti misa begitu, bukan, tetapi itu doa seperti doa kelompok saja gitu. Nah, terakhir sudah bisa gitu. Nah, itu adalah proses dialog yang panjang antara warga sendiri dengan antara warga Jawa non Muslim dengan warga Minang gitu. Bagaimana warga Jawa itu ya tidak hanya sekedar ngomong soal agama, tetapi bagaimana relasi sosial mereka kemudian baik gitu terhadap warga sekitar. Misalnya soal kenapa tidak ada resistensi, karena misalnya waktu ada isu penggusuran misalnya, warga yang Jawa ini yang non Muslim juga ikut berjuang bersama-sama warga Minang untuk tidak ikut untuk memperjuangkan wilayah yang akan digusur misalnya. Jadi kemudian relasinya sudah tidak lagi memandang etnis dan agama lagi gitu. Dan akhirnya kemudian bisa diterima itu proses dialog proses tinggal bersama, kemudian bukan tinggal bersama, tetapi proses relasinya menjadi lebih baik begitu. Nah, kalau dengan etnis Minang yang berbeda adalah menurut saya perbedaannya itu cukup besar, jadi menurut saya jadi perbedaan antara Minang dan Batak itu cukup lebar sehingga dan belum ada proses pertemuannya gitu. Jadi kalau Jawa itu sudah ada proses dialognya, bahkan orang Jawa sendiri bisa memfasilitasi diri sendiri untuk bisa bernegosiasi dengan warga Minang. Tetapi kalau yang Batak itu belum. Nah, apakah ini tidak meluap, mencuat? Sebenarnya potensi konflik itu ada. Dan sebenarnya cukup mencuat, tetapi memang tidak masuk ke berita gitu ya. Tetapi sebenarnya memang ini belum terfasilitasi gitu. Maksudnya belum ada pemerintah itu belum menjadi pihak yang penengah yang kemudian memfasilitasi warganya. Dalam konteks kewargaan atau kewarganegaraan, baik itu Minang, Batak, Jawa itu kan sebenarnya kedudukannya setara karena memang sama-sama ya warga Bukit Tinggi gitu. Tetapi kan kenyataannya itu tidak setara begitu. Nah, itu yang menjadi temuan dari penelitian saya. Nah, terkait dengan mungkin ini dikaitkan dengan pertanyaan yang Bapak tanyakan ke Pak Andri gitu ya. Apakah ada semacam adaptasi untuk warga non Muslim yang yang terpaksa memakai jilbab waktu di sekolah? Kalau temuan saya malah justru karena adanya kebijakan wajib jilbab di sekolah negeri, beberapa warga non-Muslim itu malah justru tidak mau menyekolahkan anaknya di sekolah negeri gitu. Kalau bisa, saya sekolahnya ke sekolah Katolik saja, pasti aman anak saya. Maksudnya aman dalam arti tidak wajib menggunakan jilbab gitu, tidak wajib
baca tulis Al-Quran dan sebagainya lah gitu. Walaupun memang baca tulis Al-Quran itu memang hanya untuk yang siswa yang Muslim, yang saya temui memang begitu. Jadi yang non Muslim tidak wajib menyerahkan itu gitu. Tetapi itu jadi, nah saya pernah menemui ya salah satu responden saya itu kebetulan ekonominya itu tidak mampu gitu, dan kalau mau menyekolahkan ke sekolah yang tidak negeri itu tidak mampu gitu. Jadi dia juga waktu itu mikir gimana ya nanti anak saya gitu, karena anaknya perempuan juga, tapi dia waktu itu anaknya masih kalau tidak salah masih SD gitu. Tapi dia kemudian mikir-mikir, iya nanti saya juga bingung ini anak saya mau saya sekolahkan di mana gitu, karena kalau saya mau sekolahkan di sekolah Katolik di Padang pasti saya tidak mampu gitu. Tapi kalau saya, karena setahu saya waktu itu salah satu sekolah Katolik itu baru sampai SMP di sana, jadi belum punya sekolah SMA. Maka kalau warga mau nyekolahin SMA di sekolah Katolik itu harus ke Padang atau keluar kota gitu. Di Bukit Tinggi itu nggak ada, jadi mau nggak mau ya harus di sekolah negeri gitu. Nah itu yang kemudian waktu itu responden saya bingung, ini gimana ya anak saya, besok saya mau sekolahkan di mana gitu, karena nanti ya pasti akan terikat dengan aturan itu gitu. Nah ya pilihannya antara tetap sekolah di sekolah negeri atau tidak sekolah gitu, karena memang tidak mampu membayar untuk sekolah yang di sekolah Katolik. Kalau waktu sampai SMP mereka bisa memilih di sekolah Katolik gitu, tapi setelah SMP mereka tidak punya pilihan. Termasuk responden saya juga demikian. Kenapa mau sekolah di sekolah itu ya karena memang pilihannya sekolah Katolik adanya di luar Bukit Tinggi gitu. Dan dia memilih, menurut dia SMA 2 Bukit Tinggi itu cukup favorit gitu. Jadi ya dia mau melakukan apapun, maksudnya termasuk mengikuti aturan menggunakan jilbab itu gitu. Karena ingin sekolah di sekolah favorit dan tidak mau sekolah di luar kota di sekolah Katolik misalnya. Demikian Pak, terima kasih. Gimana sebenarnya kalau tadi terjadi proses negosiasi yang cukup mulus antara etnis Minang dengan etnis Jawa misalnya, kenapa itu tidak terjadi? Kan juga tidak difasilitasi sebenarnya. Kenapa itu tidak terjadi di etnis Batak misalnya? Apa sebenarnya yang terjadi menurut Mbak Piri? Mungkin karena dalam proses negosiasi itu kan pasti harus ada yang mau mengalah kan. Maksudnya ada yang harus mau menurunkan menurunkan kepentingannya dulu gitu. Seperti warga Jawa itu mau untuk tidak sembayangan dulu gitu, ikut dulu sama yang mayoritas, awalnya begitu gitu. Tapi kemudian karena dialog dijelaskan, kemudian warga Minangnya menjadi tahu. Nah, setahu saya mungkin karena sama-sama punya kepentingan yang mendesak menurut saya. Jadi semuanya ingin memaksakan kepentingannya, makanya kemudian tidak ketemu. Menurut saya warga Minang mempertahankan tanah pusaka. Kenapa? Tidak boleh ada orang selain orang Minang memakamkan mayat di situ, karena kalau ada, setahu saya ya dari narasumber saya, responden saya cerita, kalau ada satu tanah yang di nisannya itu tertulis nama bukan orang Minang, maka itu seperti bahwa ini miliknya warga, jadi harta pusakanya itu udah hilang gitu. Itu berarti dan harta pusaka ini sangat sakral menurut orang Minang. Sementara orang Batak juga memandang pemakaman mayat itu juga sesuatu yang sakral gitu. Jadi sama-sama memandang ini sama-sama urgent gitu. Ini sama-sama penting gitu. Nah, yang kemudian harusnya ada adalah di pihak tengah negara gitu. Negara ada di mana saat itu? Nah, itu yang kemudian kepentingan kedua ini kemudian tidak terfasilitasi gitu. Misalnya negara harusnya misalnya memberikan jalan misalnya. Oke, warga Batak boleh memakamkan mayat, tetapi misalnya di pemakaman yang misalnya tidak, misalnya harus terpisah gitu, karena kan memang misalnya ada keyakinan-keyakinan, saya kurang tahu ya, tapi ada keyakinan agama Islam juga yang misalnya tidak bisa misalnya jadi satu pemakaman dengan yang non Muslim misalnya, tapi difasilitasi bagaimana agar itu tidak menjadi konflik gitu. Harusnya seperti itu, tapi peran itu tidak ada waktu itu, sehingga kemudian tidak bisa bernegosiasi gitu. Dan warga Minang dan maupun Batak sama-sama melihat kepentingannya itu
urgent atau penting sehingga semuanya ingin memaksakan kepentingan itu gitu. Itu sih Pak menurut Ya, saya. berarti nanti pemerintah bisa hadir sebenarnya dengan menyiapkan pemakaman umum ya. Betul. Ya karena memang Pemakaman. ya, di Minangkabau itu tanah itu salah satu identitas mereka. Di Pandam Iya, perkuburan itu salah satu yang iya, basisnya kaum. Jadi kalau ada orang nyemplung saja yang iya, tidak sekaum dengan dia, itu udah punya iya. orang lain. Boleh, Makanya iya, iya. makanya itu yang kemudian menguat soal pemakaman ini, karena Iya, pemakam itu adalah identitas sukunya, iya, identitas itu iya. kelompok dia. Kalau nyemplung orang lain, jangankan berbeda etnis, berbeda agama, berbeda suku saja, dia nggak mau tuh, nggak mau. Seperti saya Pak Andri misalnya, sama-sama sukunya Guci, ya nggak bisa Pak Andri berkubur di tempat di pemakaman suku saya, nggak bisa, karena itu identitas mereka. Nah barangkali ya memang kehadiran pemerintah mendiamkan pemakaman umum salah satu jalan keluarnya, ya kira-kira begitu Mbak Mir. Oke, saya pingin Pak Andri mengulas yang sebentar ini, nanti kita mengerucut ke sana. Bagaimana sebenarnya temuan Pak Andri relasi ya, menyambung dengan Mbak Firi tadi, bahwa hubungan minoritas dan mayoritas antara Minang yang Muslim tadi dengan Batak yang Kristen di mana di Pasar itu Pak Andri. Kan bisa ini jadi pembanding untuk sementara. Ya, kasusnya di Pasar Usang mungkin agak unik ya Bu Christina. Di sini sebetulnya yang mayoritas itu tidak Batak, yang mayoritas itu adalah Nias. Batak ada, tapi itu dianggap oleh Minang misalnya di Pasar Usang, Batak itu dianggap pendatang yang lebih belakangan. Yang pendatang lebih awal itu adalah kelompok etnis Nias. Dia sudah ada yang menyebutnya itu sudah abad 18, abad 19. Tapi yang paling banyak itu adalah awal abad 19. Karena memang mereka punya perjanjian tanda petik agak sakral ya antara nenek moyang mereka dulu tahun 1927. Jadi ada perjanjian yang mereka bikin. Sejarah narasinya mungkin agak beda karena orang Nias di Pasar Usang itu disebut sebagai orang yang berjasa merambah hutan dulu di situnya. Negari ini masih negari kosong, daerah kosong. Terus kemudian ada orang Nias yang membantu merambah, membersihkan, jadilah jadi kampung. Karena dia jadi kampung, karena jasanya itulah kemudian dia dapat tanah, bahasanya dapat tanah ulayat gitu, ulayat negari. Jadi mereka memang disediakan ada tanah tempat ulayat dia berusaha, tanah untuk rumah, untuk sawah, untuk ladang, ada tanah pekuburannya. Jadi memang ada disediakan di situ. Jadi kalau dia berkubur, ini kuburannya. Nah, ini memang tersegregasi juga karena dulu ketika awal dia disediakan tempat yang terpisah dari kampungnya yang lebih besar. Dia diletak namanya di Dusun Tanjung Basung 2. Jadi itu dulunya agak terisolasi. Kalau sekarang sih sudah ini perhubungan sudah bagus, jadi sudah nyaris sudah menyatu dengan perkampungan Minang yang lain. Maksud saya Minang yang lebih besar, yaitu Nagari Sungai Buloh. Nah, di sini cerita kalau istilah ada teori gift-nya, lupa saya, ada teori klasik, bahwa memang di situ ada teori ada imbal jasa. Jadi ada yang membantu, ada yang menolong, maka sebagai imbal jasanya ya memang saling tolong-menolong terjadi di situ. Jadi mutualis ya, simbiosis mutualisnya dari sana. Nah, maka orang sampai kemudian dengan adatnya pun diakui, misalnya ternak babi, walaupun terakhir sekarang itu sudah dilarang sama sekali, dan itu dilarangnya juga tidak karena sebab orang Minang semata, tapi dilarang lebih karena sebab orang Niasnya yang dianggap berulang kali melanggar perjanjian-perjanjian. Nah, tapi
dilarang, tetapi tidak dilarang otomatis, diganti dengan yang lain. Gitu. Yang terakhir itu dengan iti, dan kemudian kalau mau mendatangkan juga untuk kepentingan adat, tapi harus didatangkan dari luar karena negarinya sudah tidak membolehkan itu. Tapi lucunya di sini orang Nias di sana disebut dengan istilah anak nagari. Nah itu. Anak nagari itu dari segi keluarganya mungkin ya warga desanya lah gitu ya. Jadi dia diakui sebagai anak nagari di sana. Nah, jadi karena diakui, direkognisi sebagai anak nagari, maka turunannya, misalnya kalau Barale, Kenduri ya, Kenduri itu dia bisa mengundang orang Minang. Nanti orang Nias ini juga kalau yang pemuka-pemukanya juga diundang oleh orang Minang. Nah, kalau orang Niasnya yang Kenduri ini non-Muslim, Barale dia, itu disediakan dua model hidangan. Dan orang Minang di sana udah tahu saja kalau yang hidangan ke sini, nah ini untuk Muslim, nah yang satu lagi untuk Kristiani. Dan itu sudah saling dipahami dan tidak dirasa memberatkan. Karena itulah jalan bagi mereka untuk tetap membangun hubungan baik. Nah, walaupun nanti dalam perkembangan terakhir memang misalnya isu pelebaran gereja yang jadi masalah. Nah, di situ ada dua gereja. Gereja itu disebut oleh orang di sana, inilah gereja untuk orang Nias yang anak nagari gitu loh. Ya, jadi gerejanya ya gereja anak nagari itu. Jadi kalau orang luar datang, sekalipun orang Nias, itu dianggap orang luar, orang asing yang datang ke sana. Karena di Minang memang ada batas-batas. Jadi ada namanya kalau istilah kami adat salingka nagari, gitu, selingkar nagari. Jadi gereja itu diakui di sana, diterima, boleh diperbaiki, hanya untuk orang Nias yang lahir di situ, besar di situ. Tapi kalau dibawa dari kampung, nah masalahnya memang di situ. Bagaimana dengan sanak saudara yang datang dari kampung, yang menetap merantau baru di sana? Nah itu yang dianggap bermasalah. Kalau dia masih baru ya, atau yang dari luar kayak dari Padang atau dari Lubuk Alung atau yang dari Kayu Tanam, itu dianggap asing. Dan ketika gereja yang semula hanya untuk anak nagari yang ada di dalam kemudian kelihatan banyak, itu yang mengundang dia curiga. Kalau bahasa apanya, ini orang asing kok datang pula ke sini beribadah gitu. Ini orang Padang ini orang Kayu Tanam ini. Siko anak kemenakan negari kami. Nah, kalau bahasanya di sini untuk anak kemenakan kami di sini. Silahkanlah gereja mau dipakai saat seharian mau beribadah sana, mau siang malam, tapi dipakai hanya untuk yang di negari itu. Nah, jadi mereka menerima, bahkan yang data terakhir yang ketika saya baru selesai penelitian itu disediakan dari anggaran pembangunan nagarinya, disediakan untuk tenaga kebersihan gereja, guru TPA ya kalau bukan TPA, mungkin guru sekolah minggu ya Bu Kristina. Nah itu disediakan dari dana bantu nagari. Tapi sekali lagi itu tadi batasnya hanya untuk anak nagari itu. Nah jadi hubungan mereka relatif berbeda misalnya dengan gereja-gereja di tempat misalnya di Padang. Padang itu memang sudah apa ya? Artinya kalau ada perubahan saja atau mungkin pembangunan di perumahan ada keinginan untuk mendirikan gereja itu akan direspon dengan negatif, tapi kalau yang di sini tidak. Tapi memang perubahan-perubahan perkembangan terakhir memang agak menunjukkan cenderung agak konflik, tetapi masih bisa dinetralisir karena tadi hubungan awal itu simbiosis mutualis dan itu dinarasikan, ada narasinya, terutama bagi yang tua-tua masih memelihara begitu. Nah dulu nenek moyangnya yang menurko iko, yang memperbaiki iko, yang menyediakan kampung iko, dan itu masih dalam batas tertentu masih diwariskan kepada generasi yang sekarang. Nah, maka kalau kemudian terjadi hal-hal yang baru, bahasanya dianggap itu deh orang luar.
karena orang luar, karena orang pendatang. Gitu. Pendatang yang dimaksudkan bukan orang Nias, tapi umumnya ya dari Batak atau orang Nias yang baru datang yang belum mengerti adat istiadat di situ. Nah, kalau bahasanya, kalau orang Nias yang risikonya lah tentunya itu, inggok mencekam, tabang menumpu. Nah, ada bahasa-bahasa apanya. Jadinya lah tahu dia adat nagari ini. Dia sudah mengerti. Bahkan orang Nias yang lahirnya di sana, di Pasar Usang namanya, di Sungai Buloh itu, bahkan sudah banyak yang nggak bisa lagi bahasa Nias. Sudah bahasa Minang saja. Jadi dia kalau ke kedai itu sudah tidak lagi menggunakan bahasa-bahasa daerahnya. Ngopi dia ke kedai, kopi setengah, beli rokok. Jadi dia sudah seperti bawaan bahasanya orang Minang. Jadi nyaris dia sudah seperti itu. Dan maka ini juga penting menjadi jembatan mereka yang seperti ini untuk orang Nias yang baru datang dengan orang Minang yang sudah menjadi warga negari itu, yang menjadi pemilik negari itu. Jadi untung ada yang menjembatani ini, yang dia siap ke kedai, ke lapau, berburu, main layang-layang, kemudian juga terlibat juga kegiatan-kegiatan ini. Misalnya kalau ada hari-hari besar, dia juga ikut menyumbang. Nah, ini yang menjadi jembatan ya, jembatan perantara antara yang Minang di negari itu dengan Nias-Nias yang baru datang, yang bagian dari keluarga orang-orang Nias yang sudah menetap di situ juga. Kadang saya kampung dengan dia dulunya di pulau di Gunung Stoli dari Pulau Niasnya, lalu numpang misalnya di beberapa bulan. Nah, itu jalan untuk menjembatani. Saya kira itu dulu Pak Salihin. Oke. Ini kan sudah ada 3 contoh ya. Kalau bisa kita ambil prototipenya, ini Bukit Tinggi, studinya Mbak Firi itu memperlihatkan di satu sisi ada ketegangan sebenarnya, namun di sisi lain terjadi proses negosiasi sehingga dia menjadi tenang, dan peran negara sebenarnya sangat bermain penting di situ. Kemudian soal kasus jilbab ini menunjukkan bagaimana sebenarnya pemerintah mengambil kebijakan untuk penyeragaman. Kalau soal yang Mbak Firly tadi itu kan pemerintah hanya berpihak. Dia tidak ada kebijakan pemerintah kalau ada faktor-faktor tadi itu ya. Kenapa harus begini, kenapa? Karena ada faktor undang-undang, faktor segala macam. Tapi untuk kasus jilbab ini jelas bahwa ini karena ada surat edaran lah atau instruksi wali kota dan segala macamnya. Sementara di kasusnya etnis Nias tadi dengan Minang Muslim di Pariaman tadi menunjukkan juga suatu hal yang lain. Nah, dengan tiga tipikal ini yang untuk konteks Sumatera Barat atau kita bawa kepada skala nasional, apa yang perlu kita bangun sebenarnya ini dalam menyikapi keberagaman ini? Apakah itu relasi antar etnis, relasi antar agama, relasi antar suku, relasi antar pendatang dan asli, agar betul-betul kehidupan ini sama-sama menikmati, sama-sama dibangun berdasarkan atas keadilan lah kira-kira. Apa yang mungkin kita pelajari, kita ambil hikmah, kita bangun sebenarnya dalam kehidupan kita di masyarakat Indonesia ini. Yang 3 contoh tadi saya kira walaupun itu di Sumatera Barat, tapi juga terjadi di provinsi-provinsi lain saya kira. Silakan Mbak Firi. Saya dulu ya Pak. Ya, kalau saya apa yang harus dilakukan? Saya mungkin sedikit cerita lagi hasil penelitian saya ya Pak. Di Bukit Tinggi sebenarnya untuk proses dialog antar etnis itu warga sendiri antar etnis ini pernah berusaha untuk membuat ruang bersama, ruang pertemuan bersama antara warga-warga
yang berbeda etnis. Dulu ada forum namanya Pedati kalau tidak salah. Itu diselenggarakan oleh warga lintas etnis dan lintas agama. Itu modelnya kayak parade dan sebagainya itu. Nah, dulu itu murni itu inisiatif warga. Jadi kalau pemerintah membuat kebijakan yang menyeragamkan, kalau warga sebenarnya sudah ada muncul kesadaran untuk itu gitu. Nah, tetapi perkembangannya Pedati ini kemudian malah justru diambil event itu diambil oleh pemerintah daerah, malah jadinya ada etnis lain yang jadi nggak mau ikut gitu. Jadi yang tadinya semua etnis bisa ikut, kemudian diambil pemerintah malah tidak ikut. Nah, belajar dari cerita ini sebenarnya harusnya pemerintah itu menjadi pihak yang memfasilitasi perbedaan, memberikan ruang-ruang pertemuan antar yang berbeda ini gitu. Jadi memberikan ruang-ruang pertemuan antara yang berbeda sehingga kemudian perbedaan tidak menjadi tidak menjadi masalah lagi gitu. Kalau saya melihat misalnya orang Minang dan orang Batak gitu ya, kenapa kemudian segregasinya lebih kuat dibandingkan dengan orang Jawa misalnya? Karena stigma-stigma yang muncul itu sudah jadi gini, misalnya di kelompok Minang, stigma terhadap orang Batak itu sedemikian mengerikannya gitu ya, mengerikannya. Kemudian di kelompok Batak juga demikian, stigma terhadap orang Minang itu juga sedemikian banyaknya. Nah, tetapi tidak pernah ada ruang budaya ya, bukan ruang-ruang formal sebenarnya yang diperlukan, ruang-ruang budaya untuk mendialogkan itu gitu, mempertemukan kemudian berdialog. Itu agak berbeda dengan yang Jawa misalnya. Kenapa saya kemudian misalnya bisa bahkan sampai waktu penelitian itu bahkan saya diminta untuk tetap tinggal di rumah orang Minang gitu. Karena ternyata misalnya dari proses dialog, oh iya Mbak Kristina ini Kristen Jawa gitu. Kristen Jawa itu dia tidak makan babi gitu. Ceritanya begitu. Jadi sebenarnya sama kayak kita gitu. Jadi saya sangat waktu itu sangat diterima di keluarga di keluarga saudara-saudara Minang gitu. Karena saya ternyata punya kesamaan-kesamaan yang kemudian terkonfirmasi dari proses-proses dialog gitu. Jadi bagaimana pemerintah kemudian membuka ruang-ruang dialog, ruang-ruang kebudayaan yang kemudian memfasilitasi perbedaan ini sehingga kemudian nanti stigma-stigma, kemudian prasangka-prasangka itu menjadi lebih. Nah, kemudian dalam konteks pemenuhan hak warga negara, hak atas pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, negara tetap harus memegang prinsip yang namanya non-diskriminasi gitu ya. Jadi tidak memandang apakah itu mayoritas, apakah itu minoritas, semua warga negara kedudukannya sama di hadapan hukum gitu. Jadi itu sih menurut saya, dalam konteks negara itu memang pemenuhan hak harus setara, tetapi dalam konteks kebudayaan, negara harus memfasilitasi perbedaan ini. Begitu Pak, menurut saya. Terima kasih. Jika Mbak Piri di Bukit Tinggi itu, dari kasus-kasus Bukit Tinggi itu, ternyata Pedati itu adalah ruang-ruang budaya yang diinisiasi sendiri sebenarnya oleh masyarakat grassroots. Tapi ketika ruang-ruang budaya yang mereka inisiasi itu diambil alih oleh pemerintah, justru menimbulkan soal lain jadinya. Menimbulkan soal ya ketersinggungan, ketertinggalan, dan segala macam karena mungkin pemerintah punya kepentingan sendiri untuk mengambil Pedati itu. Yang sekarang udah mati, nggak hidup lagi Pedati itu. Nah, kira-kira bagaimana menurut Pak Andri? Apa yang perlu kita bangun dari bermacam perbedaan-perbedaan itu berangkat dari kasus-kasus yang ada ini, Pak Andri? Ya, kalau pada tingkat komunitas atau kelompok-kelompok kecil sebetulnya sistem sosial seperti itu sudah berjalan. Misalnya kalau kita ke Kampung Pondok atau ke Pasaraya misalnya, banyak misalnya orang Minang yang bekerja di tokonya orang-orang Cina misalnya. Dan di Kampung Pondok itu kalau nggak salah mahasiswa kita kan ada neliti. Itu ada masjid yang misalnya kalau
kurban yang nyumbang sapinya orang Cina misalnya. Jadi sapi kurbannya itu kemudian disumbang oleh etnis Cina, dan itu dagingnya dibagi bersama termasuk untuk orang Cina juga. Jadi karena disumbang oleh orang Cina kemudian dibagi bersama. Di terakhir-terakhir ini kan ada event di Padang, Pak Nurus, namanya Festival Siti Nurbaya, atau ada juga dulu yang diadakan oleh Edi Utama. Saya lupa namanya, entah apa namanya. Itu kan ada ditampilkan barongsai, pernah eventnya ditampilkan, kemudian tortornya Batak juga pernah, kemudian tarian apa yang Nias punya itu, tarian lupa saya namanya, itu pernah ditampilkan. Saya kira di masyarakat kita ada kanal-kanal atau ada ruang-ruang yang sebetulnya mungkin tidak besar ya, tetapi itu ruang-ruang yang cukup lama dan masih tetap berjalan, walaupun ada penelitian juga dari, kalau nggak salah mahasiswa CRCS dulu yang meneliti Cina di Kampung Pondok, dan kemudian dia meneliti itu sebetulnya relasi-relasi sosial ekonomi, dan itu juga menguat juga di situ sebetulnya segregasi itu, misalnya ini kapling toko-toko yang nggak boleh dibeli orang Cina misalnya, itu ada itu. Kemudian juga stigma Cina macam-macam ya, stigma negatif pokoknya itu ada. Tetapi nyaris tetap ada ruang-ruang itu. Anak saya les di Sempoa, itu dua-duanya, ada yang besar juga les Sempoa dulu, yang kecil juga les Sempoa. Itu yang pemiliknya Cina, guru-gurunya Muslim, yang les ke sana campur. Cina juga ada, Minang juga ada, kalau agamanya juga macam-macam. Dan di rumah itu disediakan ada ruang sholat, walaupun di sampingnya nanti akan ada misalnya kalender Masehi, kalender Kristiani gitu. Jadi disediakan ruang-ruang yang menurut saya ruang-ruang perjumpaan yang mencairkan suasana seperti itu. Nah, nanti menjelang anak ini keluar les, di luar itu bercengkrama lah antara orang tua orang Minang yang Muslim dengan Cina. Nanti yang Cinanya dagang datang, dia, Bu, ini boleh Bu, ini menjelang pulang Bu, ini bantu ini. Jadi keseharian itu sebetulnya tidak terlalu tampak ya dalam kehidupan keseharian. Saya melihat persoalan ini lebih banyak sekarang pada level-level elit lah, katakanlah itu. Kalau dia kemudian dikalkulasi untuk kepentingan kampanye gitu. Jadi itu kemudian menguat isunya. Kalau hari-hari biasa itu paling ya stigma sih ada, seperti yang Bu Kristina temukan di Bukit Tinggi itu ada, tapi dia tidak nyaris meledak gitu ya. Tapi kemudian dia makin mengental kalau kemudian dibumbui atau ditunggangi oleh kepentingan lain, termasuk oleh elit-elit agama juga kadang-kadang digunakan bahasa-bahasa yang sekarang ini sedang jadi juga, tetapi mungkin sudah agak meredup ya. Dulu di Padang, Ibu Kristina, ada 2 masjid baru di pantai, yang satu masjidnya persis di depan Pura Buddha Warman. Di Pura ya kalau Buddha. Nah, jadi persis berhadapan-hadapan, dan itu sebelumnya nggak ada masjid di situ. Jadi seberang-seberangan. Dan itu cukup, kalau kita wawancarai orang-orang Buddha yang agak netral, dia cukup terganggu dengan kehadiran masjid baru misalnya. Dan ini terlepas dari ikon untuk pantainya, tetapi juga ada misi-misi lain yang diperkuat secara tidak langsung oleh elit-elit agama atau tokoh-tokoh agama lah, untuk ya kalau bahasa kami kan dakwah namanya itu. Jadi ada unsur itu. Jadi menurut saya ada ruang-ruang yang diciptakan oleh masyarakat sendiri yang berjalan mungkin dengan caranya, dan itu lebih natural sebetulnya. Ruang ekonomi, relasi ekonomi itu kan natural. Kemudian pendidikan, tempat-tempat kursus, les. Anak saya juga les bahasa Inggris dulu sebelumnya itu dengan ada Pak Joko yang terkenal. Itu dia
Kristiani juga yang anak lesnya itu cukup banyak, Muslim malah mayoritas. Mungkin satu-satu malah yang non-Muslim di situ. Ini lucu. Tempat kursusnya Muslim yang lebih banyak, satu-satu yang Kristiani. Ini kebalikan yang di sekolah tadi. Nah, kalau di tingkat pemerintah, ini yang mungkin problem di Sumatera Barat. Mengapa saya katakan problem? Secara statistik, hitungan-hitungan non-Muslim itu mungkin juga masuk Hindu Buddha di dalam Konghucu. Ya, kurang dari 4%. Mungkin hanya 2-3%. Itu secara kumulatif di Sumatera Barat. Dan itu kalau mau dibuat lagi per daerah, yang mayoritas itu ada misalnya hanya di Mentawai. Kemudian di Sumatera di Pasaman, di bagian tertentu juga, tidak semua. Ada di Damasraya, tidak banyak juga. Jadi dia nyaris kecil, dan ini sebetulnya bagi siapapun yang akan memimpin daerah ini tidak menjadi kalkulasi yang penting. Sehingga itu tadi mungkin kasusnya di Bukit Tinggi misalnya, mengapa negara tidak hadir. Nah, karena negara kan juga representasi dari itu tadi, representasi dari orang-orang, representasi dari komunitas, representasi dari agama juga kalau mau lebih besar ya. Sehingga kemudian pilihan-pilihan dia kalau dia lebih terbuka, dia lebih berpihak, maka itu tidak menguntungkan secara politik. Dia kan tentu berpikir juga kalau hari ini bisa dipertahankan 1 periode, mengapa tidak untuk 2 periode? Konstituennya tentu dia pikir juga gitu. Nah, untuk berpihak kepada 3% atau 4% itu sangat riskan sekali dari 96% suara yang harus diperebutkan. Jadi nyaris tidak banyak misalnya kepala daerah misalnya di Padang misalnya, kita ambil contoh ya, yang bersuara tentang minoritas ya, suara yang lantang lah ya. Kalau diam-diam sih ada, Pak Fauzi Bahar juga dulu pernah ciptakan, dia bikin instruksi untuk yang Muslim pakai busana muslimah, terus untuk non-Muslim ketika pesantren Ramadan ada di Muslim, dia ngadakan namanya pastoral sekolah. Itu dibiayai, mungkin ya dia pernah bilang satu-satunya di Indonesia yang dibiayai oleh APBD, dia bilang gitu, katanya ya. Jadi dia bikin seperti itu, dan yang sekarang saya dengar nggak lanjut lagi dari wali kota yang sekarang. Oke. Jadi agak riskan kalau pada tingkat politik, tapi di tingkat masyarakat, saya masih melihat ada ruang-ruang itu. Walaupun mungkin di bagian tertentu mengecil, tapi di bagian lain masih tetap ada yang stabil. Oke, Pak Andri, terakhir, ini kita sudah hampir 2 jam. Terakhir, apakah kasus jilbab ini yang hanya 1 orang ini yang membuat ribut, sehingga semua orang di Indonesia berkomentari ini, sehingga Sumatera Barat hari ini ya, berada di dalam perbincangan publik yang sangat luar biasa. Kira-kira menurut Mbak Firi dan Bung Andri, meletupnya kasus ini kan 1 orang cuma, berani dia kan. Padahal ini sudah 2005. Kemana saja 2005 itu nggak berani. Apakah ini kan bentuk perlawanan nyata. Kalau tadi kan perlawanannya cuma diam-diam. Jilbab dia, lalu pakai salib di dalam. Nah, dengan ini pernyataan yang keras keluar sekarang itu sampai Komnas HAM dan macam-macam, apakah ini proses intervensi pemerintah terhadap kehidupan orang, menyeragamkan orang ini sudah sampai pada titik jenuh, sehingga orang mulai berpikir ini perlu dilawan, ini perlu dilawan. Apakah Pak Andri dan Pak Firi melihat ini sebuah perlawanan karena sudah muak melihat ini, atau memang struktur kekuasaan hari ini sudah mulai berubah? Kira-kira bagaimana Pak Andri melihat, kok baru sekarang? Pertanyaan orang kan itu semuanya.
kok 2005 kok baru sekarang, ada apa? Nah, apakah ini perlawanan yang satu orang ini sebenarnya punya kepentingan lebih besar, atau memang ini semacam kemuakan sebenarnya yang menunjukkan tentang realitas sosial, orang sudah muak mulai begini, ya harus dilawan ya kira-kira gitu. Atau memang struktur negara ini, struktur kekuasaan ini mulai berubah, sehingga juga ini menemukan implikasinya sedemikian rupa. Kira-kira bagaimana itu Mbak Piri dengan Bung Andri melihatnya? Silakan. Saya menjawab tentatif aja dulu. Mungkin saya Ya. dulu Mbak ya. Saya belum berani menyimpulkan agak terlalu jauh, tetapi indikasi-indikasi lah yang bisa kita apa. Ketika instruksi Pak Wali Kota Padang Fauzi Bahar pertama diedarkan 2005 itu sebetulnya penolakan itu sudah nampak. Dan saya membaca sebuah mungkin tidak artikel jurnal ya, tapi mungkin lebih esai, tapi dia melakukan wawancara ke banyak tokoh Kristiani juga, warga termasuk siswa. 2008 terbit artikel itu saya baca, dan itu sudah menggambarkan penolakan, menggambarkan ketidaksetujuan, dan itu sebetulnya berulang terus. Ya lama-lama memang ketidaksetujuan itu karena sudah terbiasa ya menjadi tidak terlalu menguat, tetapi tetap memang tidak setuju, tidak suka, dan tidak puas. Dan itu sudah makanan waktu. Saya kemudian menghubungkan kasus yang terakhir ini, saya ngikuti Facebooknya pertama dari orang tua yang protes ini, terus komentar ribuan, bahkan komentar-komentar di bawah. Dan ini memang perlawanan yang tidak tiba-tiba sebetulnya. Dia sudah sejak lama dipendam, sudah muak, mungkin bahasanya begitu. Sekarang hanya kebetulan ada yang memfasilitasi. Jadi saya lihat selalu misalnya orang tuanya itu bilang hanya Tuhan yang bisa saya jadikan pertahanan di saat-saat tekanan menguat, demi mahkotamu Yesus, gitu ya. Ada bahasa-bahasanya yang menguat begitu. Dan kemudian komentar-komentar di bawah itu saya lihat semuanya hampir mendukung ke situ. Dia memang sudah lama, ini dianggap sudah lama menekan, sudah lama seharusnya sudah lama dilawan, tapi inilah kesempatannya. Jadi bagi saya ini memang bukan tiba-tiba sebetulnya, memang sudah lama bergulir, tapi kini sekarang mungkin hanya kebetulan ada yang lebih berani ketimbang yang lain yang mungkin mendiamkan. Ini memang tidak tiba-tiba, ada letupan-letupan yang sudah terakumulasi, kemudian menemukan titik jenuhnya di seorang siswi yang sekarang ini. Saya melihat dua hal itu secara umum ya. Kan Mbak Firi? Sama seperti Pak Andri, saya juga belum berani menyimpulkan ya Pak apa yang terjadi. Tetapi satu hal bahwa persoalan itu tuh sudah ada sejak lama gitu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi pada siswa SMK 2 ini sebenarnya sudah terjadi juga di Bukit Tinggi dan mungkin di daerah lain gitu. Hanya saja tidak ada yang punya kesempatan atau punya keberanian untuk mengungkap. Nah, ini yang sekarang momennya sangat tepat gitu. Nah, saya malah justru melihat respon negara yang sudah semakin berbeda gitu kalau dibandingkan dengan waktu zaman saya penelitian gitu. Mungkin kalau waktu zaman saya penelitian tidak semudah sekarang gitu. Itu artinya apa? Bahwa proses berdemokrasi, proses menjadi warga bangsa itu menurut saya semakin mature gitu, atau semakin dewasa gitu. Tanda-tanda ke situ gitu. Jadi ya saya melihat bahwa ya mungkin itu sudah sampai intervensi itu sampai ke titik jenuh, sehingga kemudian akhirnya cuma satu ini kemudian mencuat dan kemudian direspon oleh banyak pihak, begitu Pak. Saya mungkin belum berani menyimpulkan gitu. Jadi memang harus ada ya ini bisa jadi satu peristiwa namun kemudian menyadarkan banyak pihak. Itu sih Pak. Terima kasih. Oke, Bu Andri, terima kasih atas paparannya.
atas sharingnya dengan kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi iktibar lah, menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih Mbak Firi yang juga telah paling tidak risetnya yang 2009-2010 itu masih relevan untuk hari ini, saya kira. Jadi ilmunya itu kalau berdasarkan empiris itu masih tetap berkembang. Terima kasih sekali lagi Pak Andri yang sebesar-besarnya, Mbak Firi. Nanti periode berikutnya kita sambung dengan tema yang lain. Yang jelas saya akan mengakhiri diskusi malam minggu kita ini bahwa ternyata ketika sebuah pemaksaan terjadi, apakah bentuk pemaksaan itu bermacam-macam, apabila dia sudah sampai pada titik terjenuhnya, itu akan muncul perlawanan, tidak hanya diam-diam perlawanan itu. Dia akan membuka perlawanan secara frontal, secara terbuka. Jadi, buat kita sebenarnya, hati-hatilah menggunakan kekuasaan untuk menekan orang. Ketika kekuasaan itu menekan orang, maka saatnya kekuasaan itu akan dilawan oleh orang yang ditekan itu. Saya kira itu yang bisa kita pahami dari pembicaraan dari awal tadi. Terima kasih. Sukses selalu Mbak Firi. Tesisnya jalan. Kemudian kita bertemu lagi. Amin. Terima kasih. Amin.